Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya mau komparasikan lagi dua smartwatch yang harganya mirip-mirip. Pertama saya punya Viata Fitme X2 Pro dan yang kedua saya punya Oase Fashion Watch VF1. Viata sendiri dibanderol di harga 560 ribuan, sedangkan Oase Fashion Watch VF1 di harga 499.000. Kalau kamu dapat harga flash sale mungkin bisa lebih murah 50.000. Tapi yang akan saya jadikan acuan ya, patokannya adalah harga standarnya yaitu 499.000. Jadi antara Viata Fitme X2 Pro dan juga Oase Fashion Watch VF1 ini ada gap harga sekitar 60.000. Nah, apakah kita pantas nambah 60.000 untuk mendapatkan Viata ini? Atau 60 ribunya kita simpan aja di saku buat jajan yang lain dan kita cukup membeli Oase VF1 ini. Oke, kita mulai aja komparasinya. Pertama saya mau kasih tahu dulu, baik Viata ataupun Oase udah punya garansi resmi. Jadi tenang penggunaannya selama 12 bulan. Dan seperti biasa untuk Viata memiliki nilai lebih ya garansinya, yaitu unlimited. Jadi mereka berani ganti unit berapa kali pun kalau kita mendapatkan unit yang error. Kemudian untuk kelengkapan produk, baik Viata ataupun Oase, kelengkapannya standar-standar aja, tidak ada strap ekstra. Jadi di dalamnya cuma ada smartwatchnya, kemudian satu strap, dan juga satu buku manual, dan juga satu charger. Nah, ngomongin masalah charger, di sini saya kasih nilai plus untuk Oase Fashion Watch karena udah menggunakan magnetic charger. Penggunaan magnetic charger itu sangat memudahkan. Jadi kalau kita mau ngecas ya tinggal deketin. Udah tinggalin ya langsung ngecas. Sedangkan Viata Fitme X2 Pro di sini masih menggunakan docking kayak gini dan ini tentunya akan nambah sedikit langkah ya, step. Kalau mau ngecas kita harus ambil dulu, kemudian pasin, kemudian setelah dipasin gini kita tekan, setelah udah kerasa masuk baru bakalan ngecas. Lanjut ke sisi desain dan juga material yang digunakan, baik Viata ataupun Oase sama-sama mengusung desain jam tangan kotak. Saya suka jam tangan kotak daripada bulat. Kemudian materialnya di sini saya kasih nilai plus untuk Oase karena untuk framenya Oase ini udah menggunakan frame metal. Jadi sedikit lebih kokoh lah. Sedangkan untuk Viata Fitme X2 Pro ini material framenya masih menggunakan plastik. Tapi ini juga udah kokoh ya, meskipun dari plastik. Tampilan belakangnya seperti ini dan keduanya juga sama-sama menggunakan polikarbonat. Dan untuk bodinya sendiri di sini yang lebih tipis adalah Viata Fitme Pro X2. Kemudian untuk sistem strapnya keduanya sama-sama menggunakan quick release, jadi gampang banget kalau kita pengen gonta-ganti strap. Ukurannya 20 mm. Lanjut ke bagian strap, di sini yang lebih saya suka adalah strap dari Viata Fitme X2 Pro. Memang agak sedikit mirip ya bahannya dan juga kelasnya tuh mirip dengan Oase. Tapi untuk Viata Fitme X2 Pro ini dia kasih aksen lebih di bagian lubang-lubangnya. Dan ini menambah kesan lebih serius aja gitu ya. Sedangkan strap yang ada di Oase Fashion Watch VF1 ini standar aja, biasa ya. Tapi masalah strap mah gampang sebenarnya, kita tinggal cari aja sesuai selera di marketplace, banyak banget yang jual. Dan ada nilai plus juga di Oase, di sini penyangganya ada dua ya, jadi nggak bakalan klewer-klewer gitu. Oh iya, saya lupa ngasih tahu ya, untuk Oase Fashion Watch VF1 ini udah dikasih anti gores dari sananya. Dan ini mau saya lepas tapi aduh kan mau dijual lagi, biarin aja lah. Biar nggak ada baret-baret, meskipun nggak pernah saya pakai juga sih. Tapi pemasangannya di sini kurang rapih aja, jadi kelihatan jelek ya. Lanjut ke bagian layar. Kedua smartwatch ini menggunakan layar yang sama ya ukurannya, yaitu 1,69 inci. Kemudian jenis panel layarnya juga sama-sama IPS dan resolusinya juga sama, ada di 240 kali 280. Dan pengalaman saya sih tidak ada masalah ya, layarnya bagus-bagus aja. Jadi jangan berkecil hati meskipun layarnya masih IPS. Dan pengoperasiannya juga tidak ada masalah ya, kedua smartwatch ini enakan. Nah seperti ini, kita mau scroll-scroll juga tidak ada problem.
Kemudian persamaan yang lainnya ada di bagian tombol. Jadi tombolnya di sini sama-sama ada satu dan disimpan di bagian tengah. Kemudian sama-sama juga dikasih aksen merah. Fungsi tombolnya juga sama di sini untuk menghidupkan ya dan juga menonaktifkan layar. Selain itu, tombol ini juga berfungsi sebagai kembali atau back ya. Kemudian untuk pengoperasiannya juga di sini mirip ya. Kalau kita tarik dari atas akan masuk ke quick setting, dan untuk yang Oase di sini pilihannya lebih banyak. Kalau kita tarik dari kanan akan masuk ke widget, dan ini widget-widgetnya. Kemudian kalau kita tarik dari kiri akan masuk ke menu, dan kita tarik dari bawah akan masuk ke bagian notification. Jadi sama persis. Sekarang kita lihat kelengkapan mode olahraga. Untuk Viata di sini saya kasih nilai plus karena udah mendukung sebanyak 24 jenis olahraga. Sedangkan Oase hanya ngasih 8 jenis olahraga aja. Jadi kalau pengen lebih lengkap mode olahraganya silahkan ambil Viata Fit-Me X2 Pro atau Viata Fit-Me Pro X2. Kemudian lanjut ke sensor kebugaran. Baik Viata ataupun Oase sama-sama terbilang lengkap. Cuman ada nilai plus di Viata karena udah memiliki sensor suhu tubuh. Dan di sini di Oase tidak ada ya. Tapi untuk blood pressure, kemudian SpO2, heart rate monitoring, dan sleep tracker udah ada kok, tenang aja. Jadi di sini ada nilai lebih hanya di sensor suhu tubuh. Tapi di sini Oase memberikan nilai lebih, terutama kelengkapan informasi yang diberikan, seperti contohnya di sini heart rate monitoring. Kalau kita scroll ke bawah di sini ada notifikasi ya, zona mana yang sedang kita alami heart rate-nya. Kalau di Viata mah biasa aja gini ya, udah gak ada informasi tambahan apapun. Begitu juga dengan SpO2, sama di sini informasinya ada nilai lebih. Kemudian lihat di sini ada turu juga. Duh, kenapa bahasanya tercampur-campur kamu. Nah, kemudian fitur lainnya yang menurut saya menarik untuk Oase di sini kita bisa menjadikan shutter kamera. Kalau di Viata di sini nggak ada ya. Dan yang lainnya di sini ada musik player. Sama-sama pengaturannya minim, cuman ada play, pause, dan next atau kembali ke sebelumnya. Fitur yang selanjutnya di sini ada stopwatch, alarm, dan juga ini ya timer. Di sini juga ada timer, tapi saya lebih suka tampilan yang ada di Oase. Ini lebih jam banget gitu ya, tampilan jam bener-bener. Kemudian di sini ada flashlight, jadi bisa dijadikan center ya. Tapi di Viata tidak ada. Kemudian kita lihat watch face yang tersedia secara default. 1, 2, 3, 4, 5. Cuman ada 5 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali ke pertanyaan, apakah worth it nambah 60.000 untuk mendapatkan Viata Fit-Me X2 Pro? Menurut saya sesuai dengan keadaannya. Menurut saya gini, kalau kamu beneran butuh dengan fitur sensor suhu tubuh ini, ya bakalan sangat worth it. Di situ nilai plusnya. Tapi kalau kamu ternyata tidak butuh-butuh amat dengan sensor tersebut, udah ambil aja Oase Fashion Watch PF1. Karena selain itu, fiturnya sama-sama aja. Maksud saya fungsi dasarnya tuh udah cukup dengan Oase. Uang 60.000-nya tuh kita simpen aja atau kita belikan untuk ekstra strap supaya kita bisa ganti-ganti strap kan. Ya meskipun olahraga yang ada di Viata ini lebih lengkap, ada 24, lebih banyak gitu ya. Tapi olahraga-olahraga dasar udah bisa di cover oleh Oase Fashion Watch VF1. Tapi kembali lagi ke masing-masing. Ini hanya saran dari saya. Oke, itu dia video komparasi antara Viata Fit-Me X2 Pro dan juga Oase Fashion Watch VF1. Terima kasih bagi yang udah nonton sampai selesai, dan seperti biasa sebelum saya tutup, boleh dong kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk klik aja, tulis aja pertanyaannya di kolom komentar atau DM saya di Instagram. Atau mungkin ada pendapat lain seputar Viata dan juga Oase ini, silahkan sharing di kolom komentar. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.